Salam jumpa dengan Joseph Indonesia Training Provider. Saya sendiri Joseph Alfonso sebagai trainer dan sekaligus Managing Director Joseph Indonesia Training Provider akan sharing kepada sahabat semua bagaimana peran pemimpin di dalam menghadapi perubahan yang cepat akibat dari wabah virus corona. Wabah ini bukan hanya Anda yang menghadapi, seluruh dunia menghadapi perubahan yang cepat di sini. Ya, seluruh dunia menghadapi wabah global ini. Dan baru kali ini wabah ini sangat dahsyat sekali pengaruhnya, mulai dari Cina, dari daerah Wuhan tersebut. Lalu Indonesia bulan Februari mulai masuk, kemudian sampai sekarang berdampak luar biasa saudara sekalian. Dan akibatnya dengan cepat negara mulai mengatur, melakukan adaptasi dan perubahan dengan cepat ini dengan membuat berbagai aturan-aturan supaya bisa menyetop dari penyebaran dari wabah ini. Dan bertahap kemudian pengaruhnya adalah semua bisnis yang tidak penting, yang utama diminta untuk stop dan berhenti. Nah, disinilah menjadi tantangan bagi pemimpin. Pemimpin seperti apa yang akan menjadi sukses menghadapi ini? Tapi kalau pemimpin itu pemimpin yang tidak profesional, maka dia akan sedih, dia akan lemah, dia akan segera menyesali kondisi yang ada, dan di akhir dia tidak berdaya menghadapi perubahan ini. Padahal perubahan itu sudah terlatih, tetapi akibat dari wabah ini yang tidak terantisipasi membuat apa? Ketidaksiapan pemimpin. Nah, pemimpin yang siap sederhana saja sebenarnya, kemampuan beradaptasi. Dia bisa mengantisipasi apa dampak-dampak dari perubahan akibat dari corona ini. Oke, dampak pertama, perusahaannya harus stop. Sebagian, kalau dia manufacturing, maka sebagian karyawan yang di bagian office dia bekerja dari rumah. Seperti bagian keuangan, bagian pembelian, bagian lain-lain yang sifatnya kantoran bisa bekerja dari rumah. Sementara orang pabrik terus bergerak, terus berbisnis. Nah, di sinilah koordinasi. Level-level jabatan berkoordinasi dengan baik. Nah, perubahan yang mendasar adalah sebagian bekerja di rumah, sebagian bekerja di pabrik. Yang kalau pabriknya masih aktif. Kalau perusahaan itu semua tutup, ya sudah, berarti tidak berdaya di situ ya, bekerja di rumah. Nah, kemampuan perubahan ini adalah sederhana kemampuan beradaptasi. Adaptasi berarti menyesuaikan diri dengan baik. Nah, hanya pemimpin yang telah siap, dia bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, disinilah kesiapan itu konsepnya adalah pemimpin yang berkualitas dan profesional. Pemimpin itu sendiri kita ketahui yang dikelola secara umum yang paling sederhana adalah mengelola 5M ini, yang terbatas ini. Tetap sama, mengelola manusianya, mengelola materialnya, mengelola mesinnya, mengelola metodenya, mengelola money-nya. Ya, di sini ya. Man, mesin, material, metode, money. Nah, yang menjadi perubahan yang sangat dahsyat sekarang adalah perubahan dari manusia-manusianya di sini, yaitu yang sebelumnya bekerja di kantor bisa berinteraksi langsung, sekarang harus bekerja dari rumah. Nah, disinilah pentingnya, berarti kemampuan bagaimana berkomunikasi dengan timnya dengan baik, meliding timnya dengan baik yang ada di rumah. Nah, tentu Anda telah belajar berbagai teknik-teknik bagaimana berkomunikasi, baik menggunakan handphone, menggunakan video call-nya, kemudian menggunakan meeting dengan Zoom meeting atau dengan metode yang lain-lain. Itu pasti Anda telah belajar dengan cepat, dalam singkat Anda belajar dengan cepat, dan itu tidak terlalu sulit. Nah, sekarang bagaimana supaya kita efektif di sini, karena target harus tercapai. Nah, disinilah peran pemimpin yang harus kita tingkatkan lagi, yaitu kemampuan menggunakan tim yang terbagi. Tim yang ada di kantor sebagai kalau dia tempat kerja, atau tim yang di rumah. Nah, inilah mau tim dengan baik. Nah, kata kunci kedua adalah keterampilan dalam berkomunikasi sebagai seorang komunikasi yang baik. Bagaimana tetap berkomunikasi dengan baik walaupun di rumah atau di kantor. Kemudian leadership harus bisa kemampuan memberikan motivasi, karena semua orang takut sekarang keluar rumah, takut terdampak dari
terpapar oleh virus corona ini yang sangat mematikan. Mengerikan sekali saudara sekalian. Jadi bisa motivasi, berikan semangat terus timnya supaya bekerja di rumah dengan baik. Dan di sini juga tetap dari rumah, dari kantor, bagaimana pemimpin bisa terus kreatif atau mempengaruhi, membujuk supaya karyawannya tetap kreatif walaupun dari rumah. Nah, ini tantangan leader, bagaimana tetap mendorong timnya tetap kreatif, tetap memberikan inovasi yang baik. Motivasi, memberikan kemampuan, memberikan motivasi, dan memberikan kreativitas. Untuk apa sih? Untuk mencegah berbagai masalah, dampak-dampak yang tadi dipengaruhi kepada 5M ini. Pasti, saudara sekalian, akibat dari perubahan ini, pasti dampaknya ke 5M sangat besar sekali. Manpower-nya, mesinnya, materialnya, sistemnya, metodologinya, lalu keuangan, berpengaruh semua. Dari sinilah pemimpin harus bisa kreatif, kemampuan bisa memecahkan masalah ini dengan baik bersama anggota timnya, dan memotivasi timnya dengan baik juga. Selain itu juga pemimpin harus punya kemampuan manajemen yang baik, membuat perencanaan yang baik, bekerja dengan baik dari rumah, dari mana juga, lalu mengkoordinasi dengan baik juga, lalu kemudian berkoordinasi, kemudian juga memeriksa, melaksanakan sampai mengendalikan dari operasional, dari bisnis, dari kantor atau dari rumah sebagian. Nah, disinilah pemimpin itu berperan penting sekali dalam mengelola seluruh 5M ini dengan baik. Nah, kalau pemimpin yang tidak terlatih bisa berbahaya sekali. Berarti pemimpin di situ harus mampu terus-menerus meningkatkan pengetahuannya. Akhirnya perubahannya apa yang mesti dipelajari? Terpaksakan Anda mungkin sebagian harus belajar bagaimana berkomunikasi dengan timnya, meeting secara online. Yang sementara ini memang kalau online itu biasanya generasi milenial itu udah hal biasa. Nah, bagi generasi Gen X-nya gitu ya, itu mesti juga harus belajar dengan cepat. Tetapi saya yakin kemampuan Anda bisa dengan cepat belajar, semua serba online. Nah, pengetahuan belajar terus menerus, bagaimana mengelola pekerjaan dari rumah, jualan dari rumah. Sementara itu jual face to face, presentasi di tempat klien sekarang harus menggunakan media-media elektronik, media-media yang sifatnya online, harus dengan kliennya semua dan sebagainya. Belajar lalu terampil cepat. Nah, ini kemampuan adaptasi, belajar dan implementasi. Bapak Ibu, dari pengalaman negara-negara sebelumnya yang mengalami virus corona ini 2-3 bulan selesai. Dan kita di Indonesia baru mewabah puncak-puncaknya bulan April dan bulan Mei sekarang ini. Sudah masuki bulan kedua. Dan menurut pengalaman Wuhan harusnya 3 bulan selesai. Tapi kita nggak tahu Indonesia ini kapan selesainya. Ada yang meramal bulan Juni, ada yang meramal sampai akhir Desember ini. Tapi setidak-tidaknya dalam waktu 4 bulan atau 6 bulan ke depan, ketika Anda tidak bisa beradaptasi, tidak belajar dengan cepat, perusahaan yang telah dibangun bertahun-tahun harus mati dalam waktu 6 bulan. Mengerikan sekalian. Dan sila peran penting pemimpin itu terus belajar dengan cepat, belajar kondisi dengan cepat, lalu menerapkan dengan cepat, berubah dengan cepat semuanya. Apa yang tadi berubah? Manusianya, man-nya, mesinnya, materialnya, metodenya, money, dan seterusnya dimanage dengan baik. Kemampuan manajemen ini penting sekali. Sekalian ya, belajar manajemennya. Lalu kemudian apa sekali berperan penting dari seorang profesional di sini? Yaitu attitude. Kalau pemimpin yang baik, tentunya dia punya kepercayaan diri terus, walaupun ya konsep diri tetap dia pede menghadapi apa? Wabah ini, menghadapi perubahan dengan cepat ini, tetap pede. Kan dia yakin perubahan ini ada waktunya. Kalau bahasa keren, badai pasti berlalu, cepat dan yakin pasti berlalu. Dan dia bertahan waktu ada badai tersebut. Bagaimana dia memanage badai itu dengan cepat, ya, dengan kemampuan, dengan pengetahuannya, terus bisa manage dengan cepat, sehingga krisis ini bisa dengan baik. Nah, itulah pentingnya bagi seorang profesional mengelola badai, bahkan bisa menari di atas badai seperti pemain selancar. Dengan adanya ombak yang tinggi, tantangan tinggi, tetap dia merasa nyaman, dia bisa mainkan dengan indah sekali. Itu hanya berlaku bagi pemimpin yang suka belajar, kemampuan beradaptasi, dan dia memang pertama dia punya sense of ownership. Di sini penting banget. Attitude adalah sense of ownership, rasa memiliki. Ya kecuali owner pasti mesti bertahan habis-habisan. Tapi kalau manajer itu harus puncak dong sense of ownership-nya.
Yang repot kalau pemimpin negatif, sudah nggak punya rasa memiliki, sudah kesempatan dia untuk istirahat di rumah dan bersantai-santai, dan dia tidak terlalu peduli. Tapi kalau pemimpin yang punya rasa memiliki, tinggalkan perusahaannya, dia akan berjuang dengan keras dan tetap semangat. Ini penting sekali, konsep diri dan juga punya rasa memiliki. Lalu berikutnya adalah leader di sini harus punya apa? Sikapnya harus punya apa? Ketahanan secara fisik dan psikis. Fisik itu apa? Tetap dia sehat, segar, bugar. Walaupun dia di rumah, tetap dia berolahraga, tetap dia makan sehat dan seterusnya, dan tidak terjebak di dalam kemalasan gitu ya. Dan juga secara psikisnya dia makin kuat karena terus belajar mempengaruhi. Dan dia kenapa? Karena pemimpin harus bisa apa? Mempengaruhi timnya, memotivasi, berkomunikasi, memicu, mendorong supaya anak buahnya tetap kreatif. Lalu apa? Kemauan memecahkan masalah, menjadi role model. Nah, di sini pentingnya mentalitas pemimpin itu sangat kuat di sini. Nah, yang terakhir di sini juga secara profesional itu adalah motivasinya tuh sangat tinggi. Dia tidak berpikir negatif. Dia punya keyakinan pasti badai ini berlalu dan dia akan bertahan melewati badai ini dan tetap semangat dan bisa menyemangati anggota timnya selain menyemangati dirinya. Itu pemimpin yang efektif. Tapi kalau pemimpin yang lemah, dia langsung berpikir negatif. Dia menyerah dengan keadaan. Tidak ada keyakinan bahwa bisnisnya akan bertahan. Nah, ngeri sekali. Jadi kalau pemimpinnya sudah negatif, sudah tidak berdaya, wah sudahlah, Bapak Ibu harus kembali kepada Sang Maha Kuasa, bertobat, memperbaiki diri Anda. Tapi yang jelas, Anda memimpin harus kreatif, punya daya tahan yang baik, supaya karena Anda mempengaruhi tim Anda. Kalau pemimpin lemah, bahaya organisasi Anda. Nah, sinilah penting sekali, terus semangat dengan baik. Nah, oleh karena itu apa? Pemimpin terus mengelola kecerdasannya, penting banget dalam sini. Harus punya apa? Fisik yang bagus, kecerdasan fisiknya. Lalu kecerdasan emosionalnya, bisa mengelola, tetap dia motivasi baik, positif, bisa mengelola dengan baik. Jadi apa? Emosi positif harus bisa dengan baik. Tetap dia punya rasa cinta kepada perusahaannya, tetap apa? Bahagia dia. Lalu kemudian lagi, kalau dia bisa mengelola ketakutannya, dia bisa mengelola kesedihannya, dan dia bisa mengelola kemarahannya dengan baik. Jadi kecerdasan emosinya dengan baik di sini. Itu sangat penting banget di sini waktu mengelola kondisi perubahan cepat, karena emosi itu kan bergerak dengan cepat. Tentu yang banyak disentuh adalah aspek emosi yang negatif. Jadi kemampuan leadership, kemampuan mengelola, memanage emosi negatif dengan baik supaya keluar jadi positif. Dan berikutnya adalah punya ketahanan menghadapi situasi yang tidak normal ini. Punya mental yang oke. Dan pengaruh dari semuanya ini kecerdasan secara spiritual. Nah, leader, apakah Anda percaya pada Tuhan? Dan kalau Anda percaya pada Tuhan, Anda harus yakin bahwa setiap masalah pasti ada selesainya juga. Dan ketika Anda menghadapi seperti ini, kalau menurut saya adalah pentingnya Anda membangun relasi yang kuat lagi kepada Tuhan, supaya Anda tetap punya mental yang baik dan tetap kuat, tetap yakin bahwa situasi ini bisa berubah dengan cepat dan kembali normal seperti semuanya, seperti semula. Dan oleh karena itu penting sekali bagi pemimpin itu punya nilai spiritual yang baik sekali. Tetap dia percaya pada Tuhan dan tetap punya hati untuk menolong sesamanya dan menolong perusahaannya. Itu menjadi hal penting. Nah, dari sini kemampuan di sini, maka pemimpin mampu bisa mencapai target, melewati badai dengan cepat sekali. Dia tetap membangun kemampuan memanage pekerjaannya dan memanage manusia dengan baik. Selama dalam masa sulit ini, 2-3 bulan atau 4 bulan ke depan, dia bisa manage dengan baik timnya, mampu efektif berkomunikasi, tadi timnya mampu motivasi, dan mampu terus-menerus mengcoaching timnya, baik secara online maupun offline, ketemu, bicara melalui telepon dan sebagainya. Bisa terus manage. Ingat, fungsi coaching Anda nggak boleh berhenti selama proses dari wabah ini. Terus-menerus, waktu Anda semua dengan baik. Lalu ilmu manajemen harus terus tingkatkan supaya baik, sehingga semuanya masalah ini selesai dengan baik. Dan akibatnya, saudara, yakin, percaya, ketika krisis ini terbentuk, maka ada ide baru, inovasi baru. Selama Anda mau belajar dengan situasi ini, kemampuan bisa beradaptasi. Maka di sini penting banget bagi leader terus meningkatkan kompetensinya, mengembangkan diri dengan baik. Jadi saudara sekalian, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang hebat juga adalah ketika dia waktu menghadapi masa pengujian akibat pengaruh dampak wabah virus corona ini, dia bisa bertahan. Ingat saudara sekalian, pengalaman negara lain virus corona ini paling lama 3 bulan.
Indonesia kita tidak tahu. Mungkin 3 bulan, sekarang sudah bulan kedua. Mungkin 3 bulan ke depan. Mungkin paling lambat sampai akhir tahun. Berarti kurang lebih ada 8 bulan, saudara sekalian. Tapi bukan soal waktunya. Tapi yang paling penting bagi leader, kerjakan tanggung jawab Anda, terus belajar, terus beradaptasi. Bangun komunikasi dengan tim, terus semangati dengan semangat Anda yang membara. Semoga Tuhan menolong perusahaan Anda, organisasi Anda, dan Anda menjadi pemimpin terbaik karena telah melewati badai ini dengan baik. Dan Anda sukses. Salam sukses selalu. Sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses.